trust in us and we'll be champions. Pemuda Islam di Persimpangan Jalan Politik Demokrasi oleh Hana Anissa Afriliani. Tak dapat dipungkiri bahwa pemuda memiliki peran yang sangat strategis bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kontribusi pemuda sangat diharapkan. Para pemuda harus melek politik. Tentu saja, politik dalam makna yang sesungguhnya. Bukan politik praktis ala sistem demokrasi yang jelas bertabur noda-noda tipu daya. Politik dalam Islam adalah siasah. Secara istilah, siasah adalah riayatus su'unil ummah atau mengurusi urusan umat. Jadi, politik dalam Islam bukan perkara perebutan kursi kekuasaan sebagaimana sangat nyata di sistem demokrasi, melainkan melakukan aktivitas mengurus urusan umat dengan aturan Islam. Faktanya saat ini banyak pemuda yang apatis terhadap kondisi negeri. Jikapun peduli, mereka masih berada dalam tataran politik praktis ala demokrasi, sehingga tentu saja hal tersebut tak akan mampu mewujudkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, diketahui bahwa sebanyak 64,7% anak muda menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Sedangkan sebanyak 25,7% anak muda menilai para politisi sudah cukup baik mendengarkan aspirasi. Meskipun begitu, para pemuda nyatanya masih berharap pada sistem demokrasi. Mereka terjebak dalam harapan kepada rotasi pergantian pemimpin, tanpa pernah berpikir tentang pergantian sistem. Bukankah setiap negara ingin maju dan bertumbuh? Yakni terwujudnya kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Namun faktanya, dalam kubangan sistem demokrasi hari ini, hampir seluruh aspek tersebut anjlok. Dengan demikian, yang harus menjadi fokus perhatian tak sekadar persoalan siapa yang memimpin, tapi juga soal dengan apa yang memimpin. Hakikatnya, sistem pemerintahan dan pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Keduanya saling bertaut. Maka tidak bisa kita hanya berfokus pada pergantian pemimpin, sementara sistem yang telah nyata-nyata membawa pada kehancuran tetap dipertahankan. Sejatinya, selama sistem yang menjadi landasannya adalah sistem demokrasi sekuler, maka perubahan yang diharapkan tentu tak akan pernah menjadi nyata, sebab akan selalu berbenturan antara kebenaran dengan kebatilan. Sebagaimana halnya minyak dengan air, tak akan mungkin bisa menyatu. Sunnatullah. Sungguh, konsep-konsep politik demokrasi tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sejatinya dalam Islam, rakyat tidak berdaulat membuat hukum, sebab manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Hak membuat hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 49. Maka dalam sistem politik Islam, kedaulatan ada di tangan syara. Pemimpin atau khalifah adalah wakil umat untuk mengimplementasikan syariat Islam secara praktis dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat 50. Oleh karena itu, para pemuda harus memahami bahwa sejatinya sistem demokrasi tak akan mampu membawa perubahan yang hakiki. Para pemuda harus melakukan aktivitas politik yang hakiki, yakni politik Islam. Berupaya mengembalikan kehidupan Islam, menjadikan aturan Islam sebagai satu-satunya sandaran bagi segala perbuatan manusia. Dan sudah selayaknya para pemuda menentukan arah perjuangannya, agar tak tersesat di persimpangan. Ingatlah,
bahwa hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah, perubahan hakiki dapat terwujud dengan pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan selama para pemimpin umat tidak berhukum kepada kitab Allah dan memilih apa yang diturunkan oleh Allah, niscaya kesengsaraan akan ditimpakan di tengah-tengah mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah.